Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. La ya'til batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Al-Quran dan Dia Allah tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Yang tidak datang kepada Al-Quran itu kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya. Dan kitab itu diturunkan dari Rabb Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha penggerak engkau, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ikhwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur, menghargai pemberian Allah Ta'ala, bahwa kita masih diberi keberlimpahan kehidupan, masih diberi keselamatan, ketenteraman, kedamaian, kenyamanan, keislaman, keimanan, kesempatan, kesehatan, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan pada hari ini 21 Desember ya, biasa matahari posisinya ada di selatan karena bumi ini zigzag 23 derajat ya. Sehingga saat ini 21 tanggal 21 dan sampai 23 itu posisinya matahari di selatan. Dan kalau orang Jawa ada pergantian mongso dari mongso 6 ke mongso 7. Tapi dalam astronomi bahwa itu adalah zigzag bumi 23,5 derajat. Nanti dari Desember ya ke Maret sudah di Khatulistiwa, kemudian mataharinya ke utara sampai bulan Juli. Dan itu berlanjut begitu karena memang kalender besar seperti kalender Masehi ya, dan juga ada kalender Cina, ada kalender Hijriah, semuanya sepakat bahwa satu tahun itu berisi 12 bulan sebagaimana dalam Al-Quran ya, surah 9 ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim fala tatlimu fihina anfusakum ila akhirih. Jadi sesungguhnya bilangan bulan pada Allah adalah 12 bulan pada ketetapan Allah. Pada hari Dia ciptakan samawat dan bumi, daripadanya ada 4 bulan hurum ya. Ya, 4 bulan hurum, ada yang menafsiri Muharram, Rajab, dan Dzulhijjah, namun ada yang berpendapat dari Ramadan sampai dengan Muharram. Ya monggo, itu nanti sesuai dengan disiplin ilmu kita masing-masing, ya pengertian kita masing-masing. Yang intinya Allah menciptakan jagat raya ini di bumi ini adalah 12 bulan. Itulah agama, din yang kokoh, yang tegak. Maka janganlah zalimi dirimu pada bulan-bulan itu. Nah, yang berbahagia, dalam hal kalender Masehi yang dikenal sebagai kalender yang berbasis pada gerakan semu matahari yang kemudian diketahui sebagai gerak planet bumi berkeliling matahari sebagai pusat tata surya. Jadi satu putaran bumi mengelilingi matahari itu sekitar ya 365,25 hari yang kemudian disebut sebagai 1 tahun. Namun dalam prakteknya memang 1 tahun hanya berisi 365 hari. Sisanya yang seperempat hari itu dikumpulkan setiap 4 tahun sekali ya. Itu ada tanggal 29 Februari dikenal sebagai tahun kabisat. Nah, jumlah bulan dalam kalender Masehi adalah 12 bulan. Ya. Masing-masing berisi ya 28, 29 hari
ya, itu Februari, dan 30 atau 31 hari pada bulan-bulan lainnya. Awalnya jumlah hari dalam sebulan kalender Masehi adalah 29,5 hari sesuai putaran bulan mengelilingi bumi itu. Tetapi sejarah mencatat sejumlah penguasa di zaman masing-masing menambahi jumlah harinya seiring dengan kepentingannya, sehingga menjadi tidak sesuai dengan durasi perputaran bulan terhadap bumi. Ya, karena itulah kalender Masehi disebut juga sebagai kalender matahari atau solar system. Maksud saya kalender kalender matahari. Solar itu matahari. Jadi ini berbeda dengan kalender Cina misalnya. Kalau kalender Cina itu kan sebulannya masih menggunakan 29,5 hari, ya. Meskipun setahunnya tetap berpatokan pada angka 365,25 hari. Karena sebulannya lebih pendek dari kalender Masehi. Maka setiap tahunnya ada selisih 11 hari antara kalender Cina dan kalender Masehi, yang kemudian dirupakan sebagai bulan ke-13. Ya, ini bagi sana ya, karena kita tidak pakai kalender ini. Nah, kalender Hijriyah tidak menggunakan matahari sebagai patokannya, melainkan sepenuhnya mengacu kepada perputaran bulan. Karena itu disebut sebagai kalender bulan alias lunar. Ya, jumlah hari dalam setahun yang kalender Hijriyah atau kalender Komariah itu adalah 354 hari. Ya. Durasi bulan, ya, bulan moon itu 29,5 hari sepenuhnya disandarkan pada perputaran bulan itu. Sehingga tidak seperti kalender Cina, ya. Karena kalender Hijriyah itu memilih perbedaan 11 hari. Sehingga penanggalan Hijriyah itu terus maju 11 hari setiap tahunnya dengan kalender Masehi. Nah, ini berbahagia. Maka tadi saya sebutkan ya dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 36 bahwa sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan samawat dan bumi. Nah, dalam fakta astronominya ternyata terjadi sinkronisasi antara gerak semu matahari dengan gerak bulan bumi. Itulah sebabnya kenapa semua kalender akhirnya menetapkan setahun berisi 12 bulan. Sebagaimana tadi dalam surat 9 ayat 36. Nah, manusia telah memperoleh patokan yang bersifat universal tentang pergerakan waktu yang bisa digunakan untuk menandai berbagai peristiwa yang terjadi. Dan lagi-lagi Al-Quran memberikan petunjuk tentang hal ini bahwa bulan dan matahari diciptakan Allah salah satunya memang untuk menjadi patokan pergerakan waktu di semesta ini. Maka di dalam surat 6 ayat 9 kan dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari serta bulan sebagai pedoman perhitungan atau waktu. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Nah, namun demikian harus dipahami juga bahwa pergerakan waktu bukanlah disebabkan oleh perputaran benda-benda di langit itu. Katakanlah seandainya bulan dan matahari kita itu lepas dari orbitnya dan lenyap dari pandangan makhluk bumi, waktu bukan berarti ikut lenyap. Ia tetap saja berjalan mengiringi usia kita menjadi lebih tua. Substansi waktu bukan terletak pada bulan dan matahari, keduanya hanya berfungsi sebagai penanda alias patokan belaka. Sehingga kalau kita itu berkelana di ruang angkasa, yang jauh di sana ya, mungkin ke tata surya planet yang lain ataupun ke galaksi yang lain ya, di mana kita sudah tidak bisa berpatokan pada pergerakan matahari dan bulan kita karena kita sudah jauh di sana. Karena semua yang ada ya di semesta ini memang berputar paralel, sehingga kalau kita
melihat ayat sebagai tanda, ya, tanda bahwa Allah itu menciptakan jagat raya ini memang sudah diprogram sedemikian rupa. Saya ambilkan contoh satu ayat di dalam surat An-Nahl, ya, ayat 79, surat 16 ayat 79 kan, alam yaro illa toiri musakhkharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yu'minun. Tidakkah kamu memperhatikan kepada yang melayang? Jadi ada istilah toir, ya. Toir itu bisa berarti burung. Tetapi ya, kalau kita kajian kita tentang astronomi, tentang kalender, tentang kosmologi, yang dimaksud itu adalah juga benda-benda angkasa itu semuanya itu melayang. Jadi yang namanya bumi kita, ya, dari tata surya kita ini dari Merkurius, Venus, bumi kita, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan juga Pluto, itu semua melayang mengitari matahari, dan juga matahari kita satu titik bintang dikitari planet-planet itu masuk dalam galaksi, semua itu melayang dengan melaju kencang, kecepatan yang tinggi. Bahkan bumi kita ini 600 triliun ton, ya, para ahli memperkirakan segitu, ya, berputar di porosnya, ya, rotasi itu dengan kecepatan 1665 km per jam. Sedangkan mengitari matahari dengan kecepatan 103.000 km per jam. Cepat sekali. Tapi tidak berasa karena kita ada gravitasi bumi. Dan itu melayang semuanya. Kalau ayat ini diartikan burung, ya burung kadang kita melihat di atas enggak ada. Tapi kalau planet-planet ini walaupun siang itu ada. Cuma karena ada sinar matahari kita tidak melihat bintang ataupun sinar di angkasa itu. Maka apakah kamu tidak memperhatikan, ya, benda yang melayang di angkasa ini tidak ada yang menahan, ya. Kalau benda itu ditahan dari bumi itu kan melayang dengan kecepatan yang melaju kencang sebetulnya. Nah, tidaklah yang menahan semuanya itu kecuali Allah. Bahwa yang demikian itu ada ayat bagi kaum yang beriman, bagi kaum yang mengimani. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, setelah Allah menciptakan samawat dan bumi, langit dan bumi beserta isinya, yang semua itu menjadikan ayat. Yang namanya ayat itu bisa dianalisa, ya, bisa dipahami, bisa dipelajari, bisa mendapatkan pelajaran, ya, bisa mendapatkan petunjuk apabila kita memang mau mengambil daripada petunjuk itu. Nah, ikhwatin yang berbahagia, oleh karena itu kita yang sudah paham ternyata di sana juga ada matahari, ada planet, ya, ada galaksi dan lain sebagainya, maka dalam hal kita meniti ke dalam diri, ya, marilah kita, ya, sebut diri kita ini, kita paham dengan diri kita ini bahwa diri kita ini juga bisa seperti benda-benda yang di angkasa itu sebagai simbolik bahwa diri kita ini juga saya sebutkan sering saya sebutkan ada bulan purnama, ya, ada matahari jasmani, ada matahari rohani, yang di dalam diri adalah matahari rohani. Maka ada matahari yang terbit dari timur dan ada matahari yang terbit dari barat. Maksudnya dari barat itu bukan apa itu seperti cerita yang itu. Maksudnya kalau matahari terbenam di barat itu berarti kalau kita memikir hal dunia itu akan lenyap. Tetapi kalau kita mengambil sinar yang dari kanan, karena kalau di Ashabul Kahfi, ya, di dalam gua itu adalah simbol daripada diri kita. Dari sebelah kanan itu mendapatkan cahaya kebaikan karena kanan adalah simbol daripada kebaikan, sedangkan kiri adalah simbol daripada keburukan. Dan semua itu secara jasmani, secara materi, Allah lah yang menahan benda-benda di angkasa itu. Nah, kalau kita sudah melihat bahwa di luar sana ada benda-benda yang paralel, yang tunduk, yang tasbih kepada Allah, ya. Tasbih kepada Allah dalam surat 17 ayat 44. Semuanya dengan bobot yang luar biasa, bahkan Jupiter itu beratnya 318 kali bumi, ya. Padahal bumi kita tadi saya sebutkan sudah 600 triliun ton. Jupiter itu 318 kali bumi.
Sedang yang lain seperti Saturnus itu kalau tidak salah Uranus atau Saturnus itu 95 kali bumi. Berarti kan besar sekali. Dan itu melayang di angkasa. Oleh karena itu kita harus mengambil pelajaran supaya kita itu dapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah menunjuki cahayanya berupa alam semesta rohani kepada siapa saja, dan semoga kita juga dikehendaki. Demikian, nasru minallahi fa'am qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.